Halo, Assalamualaikum anak-anakku. Salam sehat selalu ya. Anak-anakku, pembelajaran kita kali ini adalah tema 4, subtema 3, pembelajaran 6. Nah, anak-anakku, apakah kalian masih ingat cerita tentang tupai dan ikan gabus? Ayo, kita temukan pembelajaran berharga dalam cerita tersebut. Nah, anak-anakku, untuk mengingat kembali cerita tentang tupai dan ikan gabus, pada video kali ini, Bu Ii akan menceritakan kembali cerita tersebut. Tetapi sebelum Ibu bercerita, Ibu ingin mengingatkan dulu anak-anak bahwa pada setiap cerita terdapat pesan moral. Nah, apakah pesan moral itu anak-anak? Ya, benar. Pesan moral adalah pelajaran moral atau pesan yang didapat dari suatu kejadian, pengalaman seseorang, atau dari sebuah film atau sebuah cerita yang memberikan pelajaran hidup bagi orang lain. Pesan moral mencerminkan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Tentunya kalian bisa membedakannya ya anak-anak. Baiklah, sekarang simak cerita Ibu ya. Kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Pada saat menemukannya, ia melubangi satu buah kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai
dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Sejak saat itu, persahabatan mereka semakin erat. Wah, seru ya anak-anak. Berdasarkan cerita tersebut, ayo kita temukan unsur cerita yang ada. Unsur dalam cerita ada judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Judul dalam cerita tadi adalah Tupai dan Ikan Gabus. Tokoh, tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokoh, tupai suka menolong. Ikan gabus mempunyai sifat sabar. Tempat atau latar adalah Kalimantan Barat. Awal cerita, tupai sedih melihat ikan gabus lesu karena sedang sakit. Akhir cerita, tupai senang melihat gabus sehat kembali. Pesan moral anak-anak, kita harus saling menolong sesama makhluk. Nah, itulah unsur cerita dalam cerita yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Selamat belajar anak-anakku. Masih bersama Bu I, sekarang kalian akan melakukan gerakan dasar pencaksilat seperti yang telah kalian pelajari ya. Oh iya, apakah pencaksilat itu anak-anak? Pencaksilat atau silat adalah suatu seni bela diri yang berasal dari Kepulauan Nusantara atau Indonesia. Pencaksilat dikenal luas di Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Singapura, dan Thailand Selatan sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara atau Indonesia. Baiklah, sekarang simak gerakan-gerakan dasar pencaksilat berikut. Yang pertama, langkah. Ada langkah lurus yang terdiri dari langkah lurus depan kiri, langkah lurus depan kanan, langkah lurus mundur kiri, dan langkah lurus mundur kanan. Yang kedua, ada langkah samping yang terdiri dari langkah samping kiri dan langkah samping kanan. Yang ketiga, langkah serong. Langkah serong terdiri dari langkah serong depan kiri, langkah serong depan kanan, langkah serong belakang kiri, dan langkah serong belakang kanan. Yang kedua adalah pukulan. Pukulan terdiri dari pukulan lurus,
pukulan tegak, pukulan bandul, dan pukulan melingkar. Yang ketiga, tangkisan anak-anak. Tangkisan terdiri dari tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Selanjutnya adalah tendangan. Tendangan terdiri dari tendangan lurus, tendangan tusuk, tendangan jejak, dan tendangan T. Nah, anak-anak, pembelajaran kita menyenangkan ya. Sekarang, sampailah pada akhir pembelajaran kita. Tetap semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.